yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya. Kita baca ya. Meskipun ada pemberontakan, kejahatan dan kebobrokan di Israel, umat pilihan dan yang dikasihinya, Kristus masih duduk di atas tahta yang tinggi dan mulia dalam kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 1-4. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tidak peduli berapa buruk situasi di bumi dan terlepas dari kebobrokan dan kemerosotan di antara umat Allah, Kristus tetap duduk di tahtanya dalam kemuliaannya. Ketika Yesaya memandang situasi anak-anak Israel, ia menjadi sangat kecewa. Pada titik inilah Tuhan membawa dia ke dalam visi agar ia dapat melihat Tuhan yang Maha Mulia duduk di atas tahta. Tuhan seolah-olah berkata kepada Yesaya, "Jangan memandang ke bawah pada situasi ini. Jika kamu memandang ke bawah, kamu akan kecewa. Pandanglah kepadaku, aku masih di sini. Mungkin tidak ada yang baik di sana, tetapi segalanya baik di sini. Aku adalah satu-satunya hal yang baik di alam semesta. Pandanglah kepadaku." Amin. Kehidupan gereja, kita perlu belajar untuk tidak memandang ke bawah pada situasi, tetapi memandang ke atas kepada Kristus. Kristus yang kita pandang ke atas bukan lagi disalib. Hari ini Kristus berada di tahta. Orang-orang yang telah jatuh, tetapi Kristus dan tahtanya tetap sama dalam ya. Di bumi ini segala sesuatu berubah, berfluktuasi, tetapi Kristus tetap sama hari ini dan selalu. Pembacaan hari ini, ujung jubah Kristus masih memenuhi bait suci. Yesaya 6 ayat 1. Jubah panjang Kristus melambangkan kesemarakan Kristus dalam kebajikan-kebajikannya. Kesemarakan Kristus dalam kebajikan-kebajikannya terutama diekspresikan di dalam dan melalui keinsaniannya. Amin. Kita mungkin damba untuk pergi ke surga, untuk melihat kemuliaan Kristus dalam keilahiannya. Tetapi dalam visi Yesaya, Kristus dalam mulia ini penuh dengan kesemarakan dalam kebajikan-kebajikan insaninya. Ketika kita melihat Kristus dalam kemuliaannya, kita akan melihat dia terutama dalam keinsaniannya yang penuh dengan kebajikan. Semua kebajikan Kristus cerah dan bersinar. Dan bersinarnya ini adalah kesemarakannya. Kemuliaan Kristus adalah dalam keilahiannya dan kesemarakannya adalah dalam keinsaniannya. Visi tentang Kristus dalam kemuliaan dilihat oleh Yesaya dalam depresinya. Yesaya mengasihi Allah dan mengasihi Israel, umat pilihan Allah. Ia menyadari dengan memandang situasi Israel bahwa itu bukan ekspresi kemuliaan. Selain itu, Israel juga telah melanggar kekudusan Allah dan menjadi rusak dalam kebajikan-kebajikan insani. Selain itu, Raja Uzia telah meninggal. Di antara raja-raja Israel, dia adalah raja yang sangat baik. Namun dia meninggal. Dalam situasi seperti itu, Yesaya pasti sangat depresi. Tuhan menampakkan diri kepada dia dalam depresinya.
Dalam Yesaya 6, Kristus Sang Manusia Allah terlihat dalam kemuliaan ilahinya. Manusia Allah ini disingkapkan dalam pasal 4 sebagai tunas Yehova, buah bumi, penudung yang menutupi kepentingan Allah di alam semesta, dan kemah yang menaungi umat pilihan Allah untuk melindungi mereka dari segala jenis masalah. Dalam Yesaya 6, dia adalah Allah dalam kemuliaan yang duduk di atas. Karena dia mengenakan jubah panjang, maka dia juga adalah manusia. Dia adalah manusia Allah dengan kemuliaan ilahi dan kebajikan-kebajikan insani. Kebajikan-kebajikan insaninya ditandai oleh ujung jubahnya yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa visi di sini lebih menekankan pada kebajikan-kebajikan insani Kristus. Keempat Injil memperlihatkan kepada kita Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia. Tetapi ini lebih banyak memperlihatkan kepada kita tentang Kristus sebagai manusia. Dalam Injil, kita lebih banyak melihat Kristus dalam kemanusiaannya dan dalam keinsaniannya daripada dalam keilahiannya. Kristus diekspresikan dalam kebajikan-kebajikan insaninya, lebih daripada dalam kemuliaan ilahinya. Namun, kebajikan-kebajikan insaninya memerlukan kemuliaan ilahi sebagai sumbernya. Kristus adalah persona dengan kemuliaan ilahi yang diekspresikan dalam kebajikan-kebajikan insaninya. Amin. Ya, ini saya melihat bahwa itu baik, itu sungguh merawat umatnya, terutama ya orang yang dipilihnya, yang ditebusnya seperti Nabi Yesaya ini, yang mempunyai hati pada dia memandang pada Al-Qur'an, dia bisa melihat Allah. Melihat Allah itu artinya mendapatkan diri Allah sendiri. Nah, ini adalah panutan, satu teladan yang baik bagi saya. Walaupun dalam keadaan depresi itu asar. Artinya mungkin orang yang bisa kita harapkan tidak bisa memenuhi kebutuhan keperluan kita, sehingga dalam hal ini saya butuhkan dukungan sejak usia yang baik, tapi sudah meninggal, dan dia harus menghadapi bangsa yang bengkok hati ini sendirian, sangat stres, sangat tertekan. Dalam keadaan tertekan itulah Tuhan datang dan menenangkan diri, artinya Tuhan bisa didapat. Nah, inilah teladan bagi saya untuk selalu berpaling pada Tuhan di hari terutama, supaya mendapatkan diri Tuhan sebelum bekerja, karena pekerjaan itu ada banyak tantangan, banyak tekanan, juga banyak salah, kelemahan saya kan itu sangat merepotkan, sangat menyibukkan, dan sangat menyita waktu kita dalam hidup ini. Nah, hidup ini singkat, kalau diboroskan untuk mengurusi hal-hal yang dalam tanda petik harus diurusi menurut orang dunia, ya habis. Waktu untuk Tuhan nggak ada, waktu untuk membangun bait Allah atau gereja akan habis.
Semoga Tuhan menyelamatkan saya dari pemborosan waktu yang sia-sia itu, dengan melihat kegigihan Yesaya untuk mendapatkan. Amin. Ya, saya juga diterangi pagi ini ya saudara, melihat Yesaya ya, orang yang dipilih Allah ya untuk membawa bangsa Israel kepada Allah ya. Tapi Yesaya melihat bahwa kondisi bangsa Israel itu sangat buruk ya, berada dalam pemberontakan, kemudian mereka ini tidak mengasihi Allah, malah mereka ini membuat satu berhala yang lain ya, kemudian memberontak, bobrok ya, sehingga Allah itu membawa Yesaya pada visi ya di Yesaya 6 ayat 1 sampai 4 ya, yang menunjukkan bahwa Yesaya tidak perlu memandang situasi ya di antara anak-anak Israel ya, karena itu pasti akan membuatnya sangat kecewa ya. Tetapi dia perlu melihat Tuhan yang mulia duduk di atas tahta ya. Kemudian di satu perkataan juga ya, di dalam kehidupan gereja hari ini kita perlu belajar untuk tidak memandang ke bawah pada situasi, tetapi memandang ke atas kepada Kristus ya. Karena itu hari ini dalam hidup gereja, segala perkara itu fokus kita diarahkan kepada Kristus, bukan kepada situasi ya. Karena ternyata pada zaman Yesaya pun ya, situasi yang tidak baik itu juga ada ketika dia ini mau melayani Tuhan. Nah, hari ini kita perlu ya, di dalam melayani tidak perlu melihat orang di sekitaran ya. Bahkan mungkin tidak perlu melihat hasil kita. Asalkan kita memiliki satu hati kepada Tuhan ya, kita memiliki konsepsi ya yang sama dengan Tuhan di dalam pelayanan, itu sebenarnya sudah cukup ya. Situasi-situasi itu memang datang silih berganti ya, tetapi visi yang kita lihat itu haruslah terus mengendalikan kita ya, sehingga kita nggak akan gampang kecewa ketika situasi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kita tidak depresi seperti Yesaya ya. Karena Yesaya waktu itu ya belum dipenuhi oleh Tuhan, tetapi hari ini kita mengenal bahwa kita adalah orang yang dipenuhi dengan hayat ilahi ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita perlu terus bersukacita ya. Dalam mengikuti Tuhan kita perlu bersukacita. Situasi apapun itu adalah sesuatu yang di luar. Tapi kita perlu memandang ya Tuhan yang duduk di atas tahta ya, dengan jubahnya ya, yang juga menyentuh bait suci ya, artinya dia terhubung dengan kehidupan gereja kita hari ini ya. Amin, puji Tuhan. Kiranya visi dari Yesaya ini juga menjadi visi kita semua. Amin. Ya, saya diterangi hari ini bahwa ketika situasi keadaan dunia seperti saat ini dan seperti Israel mengalami sesuatu yang tidak baik ya, tetapi dikatakan di sini bahwa Kristus tetap duduk di tahtanya dalam kemuliaannya ya. Ini diperkirakan kira-kira jubah yang dipakai itu dalam bahasa Yunaninya poteres, yang sama waktu dipakai untuk kemuliaan di kitab Wahyu ya. Jadi saya memuji Tuhan bahwa kita tidak boleh memandang keadaan, tapi kita memandang kemuliaan Kristus dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan tentang jalan gereja saat ini, tentang hayat, kasih karunia. Kita tetap memandang kemuliaan Tuhan
karena di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, seolah-olah semakin gelap, semakin terang, kemuliaan Kristus itu akan menerangi dunia ini dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, oke, kita doa ya. Terima kasih Tuhan atas visi Yesaya. Oh Tuhan, pada zaman perjanjian lama pun Yesaya telah mengalami situasi. Oh Tuhan, oh bangsa Israel yang jahat memberontak. Oh Tuhan tidak mengasihi Engkau, tetapi Engkau terus mengasihi Yesaya. Oh, dengan Engkau memberikan wahyu kepada Yesaya, penglihatan mengenai Engkau duduk di atas tahta. Hari ini visi juga mengendalikan seumur hidup kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Oh, kami tidak perlu melihat situasi, tidak perlu melihat yang luaran, tetapi hanya memandang Engkau yang duduk di atas tahta itu. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menguatkan kami. Tetap seringkali situasi membuat kami depresi. Tapi kalau melihat diriku sendiri, si Adam yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Oh, lambat dan mengganggu tumbuhan hayat. Tuhan, tanggulangi lagi, supaya bisa mendapatkan dirimu seutuhnya. Untuk mengekspresikan diri dan kerjakan apa yang kita ingin kerjakan. Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, Tuhan. Di tengah kekelaman yang merajalela, kemuliaan-Mu selalu nyata, Engkau tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di tengah keadaan seperti ini, kemuliaan-Mu akan nyata di tengah-tengah kami, dan kami siap memberitakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Amin, 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 amin.